Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas investasi dalam Islam. Investasi sangat penting untuk perencanaan kebutuhan masa depan. Sedangkan perencanaan masa depan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran tentang perencanaan kebutuhan di masa mendatang, berkenaan dengan takwil beliau terhadap mimpi raja, di mana 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk dan 7 bulir gandum yang kosong dan 7 lainnya yang berisi gandum. Ini ada di dalam surat Yusuf ayat 46 sampai dengan 49. Investasi juga penting untuk memperhatikan kebutuhan keturunan di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa kita diminta untuk mempersiapkan kebutuhan anak keturunan kita di masa mendatang, khususnya setelah kita tiada, yang substansinya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hal itu bisa dapat dilakukan dengan cara investasi. Dalam hadis lain tentang 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Investasi merupakan salah satu bentuk muamalah maliyah yang hukum asalnya adalah boleh atau mubah, selama tidak melakukan unsur-unsur yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Yang pertama ada maisir, lalu ada aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil. Maisir artinya segala bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung unsur untung-untungan, gambling, dan judi. Maisir dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Karena di dalam maisir pasti ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Dan hal seperti ini telah melanggar jauh dari prinsip muamalah dan tentunya investasi dalam Islam yang menginginkan kedua belah pihak saling menguntungkan. Aniaya adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur zulm atau aniaya dari salah satu pihak ke pihak lainnya. Aniaya dapat terjadi pada proses transaksinya, seperti transaksi yang mengandung unsur paksaan, atau pada objeknya, seperti aniaya pada harganya lebih mahal dari yang seharusnya, atau pada kualitas, yaitu kualitas objek transaksi lebih buruk dari yang seharusnya, dan lain sebagainya. Maka zulmun atau aniaya diharamkan oleh syariah dan tidak boleh dilakukan pada investasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap perbuatan zolim, karena sesungguhnya perbuatan zolim itu adalah kegelapan di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Gharar yaitu ketidakjelasan objek suatu transaksi. Gharar mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak secara bersamaan. Dalam praktik jual beli, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui takaran dan timbangannya, seperti jual beli ijon, jual beli hassoh, yaitu dengan media lemparan batu, dan lain sebagainya.
Maka dalam investasi tidak boleh melakukan praktek investasi yang mengandung aspek gharar. Haram yaitu segala jenis transaksi yang objeknya haram, seperti mentransaksikan objek yang haram dimakan, diminum, dimanfaatkan, atau yang bersumber dari hasil yang haram. Segala jenis investasi yang objeknya haram, hukumnya juga haram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah haramkan juga keuntungan dari sesuatu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Riba adalah segala bentuk tambahan dari suatu transaksi yang dilakukan dengan cara yang batil. Riba bentuknya beragam, di antaranya adalah bunga dari proses utang piutang, seperti memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu dengan syarat pengembaliannya ditambah sejumlah uang tertentu. Atau dapat juga timbul dari proses transaksi yang tidak dengan tunai, seperti jual beli kredit dengan unsur bunga di dalamnya. Riba diharamkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahkan termasuk salah satu dosa besar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtikar yaitu menimbun atau memborong sesuatu komoditas tertentu agar langka di pasaran, dengan tujuan agar harganya melambung tinggi, lalu menjualnya secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan secara batil. Ihtikar terkadang diterjemahkan dengan monopoli, karena ada unsur monopoli suatu komoditas barang di dalamnya. Ihtikar diharamkan atas dasar hadis Nabi Muhammad SAW karena merugikan hajat masyarakat banyak. Batil yaitu segala jenis transaksi yang mengandung unsur batil di dalamnya. Bisa berupa tipuan, mengambil hak orang lain, pemalsuan, transaksi bodong, iming-iming berlebihan pada suatu investasi yang secara logika tidak mungkin dapat direalisasikan, dan lain sebagainya. Transaksi batil diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam berinvestasi, kita harus memastikan bahwa investasi terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan. Dan apabila investasi telah dapat menghindarkan diri dari segala yang diharamkan dan dilakukan sesuai dengan akad dan prinsip syariah, maka insya Allah investasi tersebut menjadi halal dan keuntungan yang didapatkan juga menjadi keuntungan yang halal dan baik. Dalam menentukan bahwa investasi tidak mengandung yang haram, kita perlu memahami secara detail dan menyeluruh agar tidak menganggap investasi yang seharusnya halal menjadi haram dan sebaliknya yang haram menjadi halal. Karena keterbatasan ilmu, lebih baik kita mengikuti pendapat para ahli. Karena pendapat para ahli, yaitu lebih dari satu orang ahli, lebih baik dari pendapat seorang ahli. Dan pendapat seorang ahli lebih baik dari pendapat orang awam. Di Indonesia, para ahli tentang agama dan ekonomi tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau yang sering disingkat dengan DSN MUI. Karena itu, dalam melakukan investasi, kami mengikuti fatwa DSN MUI. Jika media investasi dilarang oleh DSN MUI, maka kami tidak akan melakukan investasi di media tersebut,
seperti deposito berbasis riba, obligasi, saham non-syariah, dan lain-lain. Jika media investasi dibolehkan oleh DSN MUI, maka kami akan melakukan investasi di media tersebut seperti deposito syariah, obligasi syariah atau sukuk, saham syariah, dan lain-lain. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.